Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'du. Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillah khair. Gimana ini hari berpuasanya nih Ustaz? Ini hari masuk ke hari keberapa nih Ustaz? Hari keempat ya. Hari keempat, Masya Allah. Ini awal-awal Ramadan yang luar biasa Ustaz. Harus semangat gini Ustaz ya. Awal Ramadan, walaupun berbeda dari Ramadan sebelumnya karena sebelumnya pandemi. Sekarang dengan semangat yang baru kita harus lebih semangat lagi. Insya Allah. Masya Allah, pemirsa Muin TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi bersama saya di acara Ngopi Ramadan, mengobrol perkara iman di bulan Ramadan. Iya. Oke Sat, ini acaranya namanya Ngopi Sat. Iya, walaupun memang nggak boleh ngopi dulu, kita ini belum berbuka. belum saatnya. Nanti boleh. Nanti boleh. Cuma acara namanya Ngopi Ustaz, ngobrol perkara iman. Iya. Nah, dengan harapan nanti obrolan kita ini bisa meningkatkan iman kita semua. Amin insyaallah. Amin insyaallah. Begitu Sobat Muin TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sore hari ini ya kita kedatangan pemateri kita yang luar biasa. Beliau ini adalah salah satu, bisa dibilang legenda. Kalau legenda gimana sih? Legend ya di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Kalau anak-anak itu kalau misalkan ditanya Ustadz Supriyono Zaki, Dr. Supriyono Zaki, nggak ada satupun yang nggak kenal, pasti kenal itu. Insya Allah, Masya Allah, sudah mencetak ribuan alumni bahkan yang sudah dicetak oleh beliau ini ya, karena beliau juga termasuk salah satu pengajar senior di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Oke, pemirsa Muin TV dimanapun berada, ya pada sore hari ini ada materi yang cukup menarik di awal Ramadan yang akan kita bahas bersama. Bagaimana seseorang bisa membentuk madrasah Ramadan dalam keluarganya. Salah satunya Ustaz dengan cara mendidik anak untuk berpuasa di bulan Ramadan. Aduh, ini temanya sangat sensitif ya bagi saya ya. Karena mungkin anak-anak sendiri belum ada ini. Mungkin kalau mendidik anak orang saya doakan segera ketemu istri yang solihah. Amin. Kemudian daripadanya melahirkan putra-putri yang soleh dan soleha, amin insyaallah. Kita hari ini ngopinya tentang mendidik anak, bukan mencari jodoh Ustaz ya. Oke, kita fokus ke pembahasan kita sore hari ini. Oke, kita akan membahas tentang bagaimana cara mendidik anak. Walaupun nanti mendidik anak ini bukan dalam konteks anak kita pribadi saja Ustaz ya. Bagaimana kita mendidik santri kita juga untuk berpuasa. Amin insyaallah. Karena biasanya gini Ustaz, ya mungkin di zaman dulu kita sering tuh ada namanya buka puasa sembunyi-sembunyi Ustaz. Iya. Atau puasa beduk. Nah, ada istilah-istilah seperti itu Ustaz ya. Iya. Ya, terus mungkin ini ada nih santri-santri juga yang menonton acara kita pada sore hari ini nih, mungkin waktu mandi, biasa mandi sebelum sholat zuhur tuh dimasukin sedikit airnya. Niatnya mau sikat gigi malah minum pakai gayung sedikit. Sedikit kumur-kumurnya satu gelas yang keluarnya nggak ada. Nah, itu tuh yang akan kita bahas pada sore hari ini Ustaz. Oke, menarik. Mendidik anak untuk berpuasa di bulan Ramadan. Pematerinya adalah orang yang berpengalaman mendidik anak begitu. Gak mungkin kan bertanya kepada saya yang belum pernah mendidik anaknya langsung begitu kan Ustaz ya. Oke, kita langsung saja. Ya, bagaimana nih Ustaz tips dan trik untuk mendidik anak untuk berpuasa di bulan Ramadan? Karena kita tahu Ustaz, berpuasa itu bagi kita mungkin menahan lapar dan haus, bagi orang dewasa itu hal yang mudah. Tapi bagi anak-anak yang terbiasa mengunyah atau makan, ngemil dan lain itu sedikit berat Ustaz ya. Harus melihat jam dulu. Ini kira-kira udah jam berapa? Nanya terus berapa menit lagi ya? Berapa jam lagi gitu Ustaz ya. Oke, silakan Ustaz Supriyono Zaki. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya akan berusaha untuk sebaik mungkin menyampaikan sesuai dengan apa yang saya alami. Betul, pengalaman itu kan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan teori. Kalau saya yang ngomong cuma teori. Gini, alhamdulillah. Kan kalau ada ungkapan al-waladu
mir'atun lil walidain itu. Betul. Anak itu cermin dari kedua orang tuanya. Maka dari situ kita perlu memahami bahwa anak itu amanah dari Allah, yang baik atau buruknya dimulai dari kedua orang tuanya. Itu. Karena baik dan buruknya dimulai dari kedua orang tuanya, maka di dalamnya perlu ada pendampingan. Betul. Untuk menanamkan nilai-nilai, baik nilai agama, nilai akhlak, nilai akidah, nilai ibadah, yang mana harus dimulai semenjak dini. Betul. Intinya dimulai dari usia dini itu, Ustaz, ya? Usia dini. Bahkan itu ada dalam sebuah hadis itu belajar dari mulai kandungan dari itu kandungan sampai liang lahat itu putlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu. Iya. Berarti kalau begitu, jika itu maka peran orang tua itu sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat dibutuhkan untuk bagaimana agar anak itu terdidik dan terbiasa. Karena dimulai dari kebiasaan. Ya. Mula-mula bisa pula lah insya Allah karena dipaksa, tapi yang terpenting adalah bagaimana orang tuanya terlebih dahulu. Betul. Nah, misalnya kalau sholat, kalau sholat itu bagaimana orang tuanya mengajak anaknya, mencontohkan ayo nak ke masjid dan sebagainya, dibawa serta. Nah, ini untuk ibadah sholat. Kalau ibadah puasa ini kan menahan. Betul. Menahan lapar dari mulai fajar sampai mulai maghrib itu. Betul. Sampai maghrib. Maka anak-anak itu terbiasa karena dia itu belum pernah, atau barangkali ada yang anak-anak umur di bawah 5 tahun atau 7 tahun di bawahnya, itu kalau untuk berpuasa full itu saya kira belum mampu. Masih berat, saudara. Masih berat. Tapi alhamdulillah jika sungguh-sungguh dalam pendampingan dan dalam pembelajaran siapapun itu diterapkan bahwa orang tuanya itu mencontohi, terus kemudian mendampingi, kemudian mengarahkan, betul. Itu insya Allah akan dilaksanakan oleh anak dengan senang hati. Apalagi jika diiming-imingi dengan betul hadiah itu. Rasulullah saja sering ngiming-imingi, kita sering diiming-imingi surga. Betul. Nah, itu sebagai hadiah dari Allah. Berarti nggak masalah saya ngiming-iming anak. Kalau nanti kamu puasa full, saya akan membelikan kamu ini, nggak masalah itu saja. Nggak masalah, karena itu yang penting terbiasa dulu. Ada kebiasaan untuk senang berpuasa, kebiasaan untuk itu. Nanti perkara kalau dia sudah menginjak tambah usianya, itu akan ditambah sebenarnya itu kan gitu. Betul. Itu nilai-nilai agama yang ditanamkan ternyata tidak hanya untuk surga, tapi lebih tinggi adalah bertemu dengan Allah. Masya Allah. Bertemu dengan Rasulnya, Masya Allah. dengan penuh cinta kasih. Lah itu ada yang nilai yang paling tinggi adalah marifatullah, mengenal Allah, mengenal Rasulnya itu, Masya Allah. Sehingga kecintaan. Kalau diiming-imingi dengan hadiah, kalau kamu nanti puasa, itu bisa 1 bulan penuh, insya Allah pengen apa? Itu proses pembiasaan, nggak masalah. Proses pembiasaan. Jadi kadang anak itu ada gini, ayah dicoba dulu ya, dicoba dulu karena ini masih
awalan, nah itu mau baru pertama belajar puasa, boleh enggak ya? Nanti puasanya itu dimulai dari habis sholat subuh, dari sholat subuh itu azan subuh itu kan sudah enggak boleh makan minum. Nanti jam 9, jam 10 boleh buka enggak? Gitu. Itu kadang ada gitu. Betul. Alhamdulillah ya, kita harus bijak. Sekiranya itu anak memang usianya itu usia TK, usia itu ya nanti kita jawabnya pakai diplomatis. Gimana itu, Ustaz? Misalnya, oh ya insyaallah sampai jam 10 nggak apa-apa ya, tapi hanya sedikit ya. Boleh minum, boleh makan, tapi sedikit ya. Habis itu puasa lagi. Habis itu puasa lagi dengan niat bahwa puasanya sampai sore. Kalau sudah buka nanti, kalau sudah itu jam 10 itu makan nanti sampai sore ya. Nah, terus dia bertambah usia. Betul. Itu nanti ya tidak jam 10 dong, kan? Betul. Harus ditambahin lagi tingkatannya, Saudara. Coba kalau itu nanti jam 2. Jam 2 atau jam 1 dah itu. Insya Allah gitu. Kalau sudah, alhamdulillah dengan pembiasaan seperti itu sedikit step by step, itu kalau anak sudah senang dalam menjalankannya, sudah senang dalam melaksanakan ibadah puasa, nanti akan ditambah dengan harapan nanti kalau saya lulus mau mendapatkan sesuatu itu insya Allah. Tapi yang saya laksanakan dalam keluarga saya itu alhamdulillah anak-anak TK sudah puasa full. Masya Allah. 5 tahun 6 tahun itu sudah mulai full itu ya, keempat-empatnya anak. Tapi sebelum usia 5 tahun memang jam 9, jam 10 itu dilatih untuk itu dulu, Ustaz ya? Iya, gitu. Setiap bulan Ramadan dan manakala buka itu kan tenang. Ayah bunda nanti bukanya pakai ini ya. Oh oke, insyaallah gitu kan. Iya. Meskipun minta ini. Alah, kalau minta ini minta itu dan sebagainya, kita turuti yang satu persatu saja, jangan semuanya. Karena kalau semuanya nanti bukannya ayah ibu itu tidak mampu untuk memberikan makanan yang kamu minta, tapi nanti malah siapa yang memakan. Wah betul. Diajarkan juga untuk tidak mubazir, tidak boros dan value puasa itu tadi ya. Kalau bagaimana ditawarkan sekarang pengen minta buka pakai es teler, ya, terus besok es krim, es krimnya itu tidak es ini harus ada makanan ini harus ada. Itu alhamdulillah selama ini berjalan begitu. Dan ketika anak-anak itu sudah senang, besok tahun berikutnya puasa loh ya, insya Allah puasa senang, senang ya. Berarti dapat hadiah. Nanti kalau itu lebaran itu kan bisa silaturahim kan, silaturahim dapat duit banyak kan, biasanya itu sering ditanya-tanya ya, iya, itu. Kemarin puasanya berapa hari deh, puasanya full apa enggak deh, nah gitu biasanya. Iya, itu ada orang tua, kakeknya, neneknya atau budenya, tantenya, itu. Kalau yang ini karena mampu puasanya banyak, dikasihnya agak banyak. Iya, betul. Kalau mampu puasanya itu sedikit ya harus sedikit. Kalau pengen banyak besok tahun depan puasa lebih banyak ya lah ya. Nah, itu memotivasi anak juga. Motivasi. Jadi memang anak-anak itu harus dimotivasi. Betul. Lah santri kita yang besar saja itu kalau kita lihat di bulan puasa di luar Ramadan itu kan untuk madrasah sebenarnya sudah mengumumkan ada puasa ayam mabit, terus ada puasa yang lain. Itu yang puasa itu juga
Ya. Bagaimana? Lah terus kadang ada anak-anak yang tanya, Ustadz puasa enggak? Nah, ini dia nih. itu. Lah mestinya karena hubungannya puasa itu nggak boleh dusta, nggak boleh bohong. Lah kalau anak itu pengen puasa ya kita menyuruh, ya berarti kita harus ngelakoni betul ya. Harus itu. Insya Allah sampai hari ini Ustadz puasa, mendampingi kalian, bersama kalian. Jadi anak ngerasa bahwa berpuasa. Anak ngerasa bahwa ternyata Ustadz saya yang nyuruh saya puasa juga gitu ternyata. Iya, gitu. Jadi lebih semangat ya Ustadz ya, karena ada yang membersamai gitu. Nah itu kalau kita apa istilahnya dalam bahasa Jawa itu tabren. Tabren itu gimana ya? Sering bertanya, hari ini ada anjuran puasa. Puasa enggak? Puasa enggak? Gitu. Ternyata saya juga pernah mengeluarkan, nanti siapa yang puasa ini tak kasih buka ini. Nah, tak kasih duit. Saya Pak. Ya sudah, insya Allah gitu. Yang segede usia SMP saja itu kalau dikasih hadiah untuk beli buka aja seneng, apalagi yang anak-anak gitu saja. Iya benar-benar itu insya Allah gitu. Ya cuma ini kan Ustadz, ada permasalahan ketika kita menjadi orang tua mungkin yang Ustadz alami juga. Kadang ada rasa tidak tegaan ketika misalkan membangunkan anak untuk sahur, padahal kan ini madrasah awalnya ataupun cara melatih anak di awal itu adalah membangunkan sahur, kemudian menyuruhnya untuk berpuasa. Kadang nih Ustadz ya, mungkin Ustadz ngerasain sendiri juga, ada tipe orang tua yang nggak tegaan untuk membangunkan anaknya sahur begitu Ustadz. Terus nggak tegaan untuk melihat anaknya haus, padahal kan itu cara Ustadz ya. Seperti Ustadz bilang tadi, caranya adalah dilatih begitu Ustadz. Nah, kalau dari Ustadz sendiri nih, menyikapi hal tersebut bagaimana Ustadz? Melihat orang tua yang tidak tegaan terhadap anaknya. Kalau saya prinsip saya pakai Allahumma pakso. Allahumma pakso gimana itu? Pakso. Jadi kalau tidak dipaksa, tidak dipaksa, itu nanti gagal kita dalam hidup. Artinya harus dimulai dari paksaan juga ya. Perlu harus apa? Selain kita akan memberi hadiah, tapi dalam membangunkan, apalagi mohon maaf, terkadang kan puasa hubungannya dengan sholat. Betul. Puasa hubungannya dengan sholat. Sholat itu kalau tidak dibiasakan, anak-anak kita itu bangun subuh, itu tidak dibiasakan bangun untuk subuh, itu juga sulit nanti. Betul. Sampai dewasanya juga sulit dibangunkan. Lah ini karena proses pembiasaan itu harus berjalan, maka dari awal dari awal sampai dia terbiasa memang harus didampingi, ditungguin, dibangunkan. Ayo assalamualaikum, sudah saatnya sahur. Itu kita bangunkan, habis itu kita tungguin. Karena harus lebih bersabar Ustaz ya. Iya, harus sabar. Orang tua harus ngalah lah. Kadang non sewu anak itu nggak mau bangun pindah beranjak dari tempatnya, maunya sahurnya di tempat. Betul. Nah yaudah, orang tua harus ngalah, bawakan makanan, harus makan minuman, kemudian kita suapin. Nah, kita suapin. Yang penting terisi. Kalau sudah, ayo nanti boleh. Untuk anak-anak ya, untuk anak setelah sahur, sholat, habis sholat itu boleh terus tidur lagi. Nah itu boleh tidur lagi, kecuali orang dewasa kan. Ba'da sholat subuh itu ba'da sholat subuh itu tidur tidak baik. Betul. Tapi biasanya juga anak-anak sekarang biasanya kalau sudah ketemu temannya di masjid ataupun di mana sholat subuh ya pasti main juga Ustaz ya. Iya, dan itu jarang ada yang tidur lagi mungkin ya. Itu sebagai hanya pemancing aja, boleh tidur lagi nanti kalau biar dia bangun gitu. Iya, dia biar semangat untuk bangun. Iya benar. Nah gitu, Masya Allah kan gitu. Betul. Kalau sudah anak terbiasa, yang mestinya orang tua itu khawatir. Khawatirnya itu kalau mereka itu dengan iba, aduh kasihan dia tidak
masih pagi dibangunkan subuh, masih pagi dibangunkan untuk sahur. Mestinya orang tua kasihan. Betul. Kalau tidak memaksa anaknya, bagi saya begitu. Prinsip saya beserta keluarga begitu. Karena apa? Kalau dia itu tidak terbiasa dengan puasa atau bangun pagi untuk salat subuh, besok apakah kita ikhlas dan ridho jika anak kita diseret oleh malaikat kan gitu. Gitu kan, hidup ini tidak hanya di dunia saja. Betul. Nah, kadang ya juga, nak, kamu dulunya nggak ada, terus sekarang ada. Kakek itu dulu juga nggak ada, terus kakek hidup, terus jadi ayah, jadi bunda. Kakek sekarang kemana? Diberikan kesadaran seperti kakek itu. Ke akhirat kan, kakek nggak ada, kakek sudah tidak ada. Lah itu sehingga menjelaskan jika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu. Orang-orang sebelum kamu ya kakak kamu, ya orang tua kamu, ya kakek nenek kamu. Berarti mereka juga mengalami pembiasaan. Mestinya kalau orang tua itu tidak tega anaknya itu mendapatkan siksa, tidak tega melihat anaknya besok itu di akhirat itu mendapatkan balasan yang tidak baik dari Allah, itu ya sedini mungkin harus dididik, diajarkan, meskipun pakai Allahumma paksa tadi kan gitu. Oke, menarik ini Ustaz, Allahumma paksa tadi. Oke, ada beberapa poin yang sebenarnya kita bisa ambil dari apa yang menjadi pengalaman Ustadz dalam mendidik anak untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya memang namanya mendidik anak ya harus kita praktekkan gitu Ustadz, dalam artian nggak serta-merta kita hanya menyuruh anak saja, tapi kita tidak melakukan. Pasti akan anak bilang, oh bapak saya aja nggak puasa, ngapain saya puasa gitu. Oh orang rumah aja saya banyak yang nggak puasa, ya kenapa saya harus dipaksa buat puasa gitu. Ngelihat orang tuanya makan, ya anak pengen makan juga, biasanya seperti itu Ustadz ya. Kemudian tadi tipsnya dari Ustadz Supriyono Zaki adalah bagaimana caranya kita ya lebih bersabar untuk mendidik anak itu ya dengan tahapan dan proses dari misalkan dari jam 9 kemudian naik lagi nanti sesuai dengan usianya. Kemudian ya dengan imbalan itu nggak masalah. Nabi SAW pun menjanjikan kita, mengiming-imingnya kita dengan surga ketika kita berbuat kebaikan. Nah itu yang kita ajarkan ke anak-anak. Nah terakhir nih Ustaz, closing statement ya untuk cara agar anak-anak berpuasa di bulan Ramadan sebelum kita menutup, karena sebentar lagi masuk waktu berbuka ya. Closing statement dari Ustadz Dr. Andus Supriyono Zaki ini seperti apa Ustadz? Baiklah, untuk saya, untuk Pak Deden dan pemirsa semuanya tentunya itu mendidik anak itu memanglah tidak mudah, tapi mendidik anak harus dimulai sejak dini. Jika seseorang itu belajar itu mulai dari kandungan, maka sampai tiang lahat belajar itu tidak akan selesainya. Dalam mendidik anak itu perlu pendampingan yang sungguh-sungguh. Setelah itu dalam pembelajaran didampingi dengan baik, maka perlu diingatkan, sering diingatkan. Karena dalam pendampingan yang selalu mengingatkan, berarti kalau begitu mendidik anak harus dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Masya Allah, ini dia poinnya, sabar dan takwa saja. Penuh kesabaran dan ketakwaan. Insya Allah jika Rasulullah mendidik dengan memberikan contoh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maka insya Allah dalam mendidik, manakala orang tua itu memberi contoh terlebih dahulu, itu anak sudah terbiasa melihat kedua orang tuanya berbuat baik dan memberikan bimbingan yang lebih baik, insya Allah
anak-anak kita akan meniru kita. Kemana lagi kalau itu air itu turunnya kalau nggak ke bawah mau kemana lagi kan gitu. Oke, itu closing statement dari Ustadz Dr. Andes Supriyono Zaki tentang bagaimana cara kita untuk mendidik anak agar berpuasa di bulan Ramadan. Memang sesuatu hal yang kita mulai, apapun yang kita butuhkan untuk anak-anak kita, ya sesuatu hal harus dipaksa dan penuh dengan kesabaran dan ketakwaan tadi. Iya, amin. Oleh karena itu sekali lagi buat orang tua yang menyaksikan tayangan ini, jangan sekali-sekali merasa bahwasannya iba ketika melihatkan anak tidur sementara kemudian memilih untuk tidak membangunkan sahur. Kemudian iba ketika melihat anak haus kemudian tidak mengajarkannya untuk berpuasa. Malah kita harusnya merasa khawatir ketika nanti kita biarkan anak-anak kita untuk tertidur, anak-anak kita nanti kita biarkan untuk kita tidak bangunkan sholat dan tidak kita bangunkan sahur, malah kita lebih khawatir ketika anak-anak kita nanti diseret oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam api neraka. Masyaallah. Nauzubillahi min dzalik. Baik, terima kasih Ustadz sudah memberikan nasihat dan wejangan kita pada sore hari ini di hari awal-awal bulan Ramadan. Hari keempat. Hari keempat Ustadz, Masya Allah. Harus tetap semangat ya. Awal semangat, pertengahan lebih semangat, dan akhir harus ditutup dengan semangat juga Ustaz. Insyaallah. Marilah kita tutup acara ngopi kita pada sore hari ini. Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.